Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah, guru kelas 4A dari UPTD SD Negeri 4 Angsau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan masyarakat dapat mencapai keselamatan hidup dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, tentu kita menyadari bahwa anak-anak itu adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan mereka untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, dan memastikan bahwa dalam proses tersebut anak-anak kita bisa selamat dan bahagia dalam kemerdekaan belajar. Melalui proses pembelajaran berdiferensiasi, kita dapat menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di kelas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu murid. Menurut Tomlinson, di dalam kelas yang mengimplementasikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru akan terus melaksanakan kegiatan secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan muridnya. Di tengah keberagaman minat dan gaya belajar siswa, saya selalu tertantang untuk menciptakan pembelajaran yang tidak hanya mengantarkan mereka pada pemahaman materi saja, tetapi justru saya ingin membangkitkan rasa ingin tahu mereka dan kecintaan mereka terhadap budaya bangsa Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan berbagi praktik terbaik saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya pada materi Bahasa Indonesia, topik teks deskripsi tentang budaya Kalimantan Selatan. Mari kita saksikan bagaimana saya mengajak siswa-siswa saya untuk menjelajahi kekayaan budaya dari Kalimantan Selatan sesuai dengan minat mereka masing-masing melalui pembelajaran Bahasa Indonesia topik teks deskripsi. Selamat menyaksikan. Halo. Terus om lu nih apa ngelempar bantal sampai kena muka ulun. Oh, di situ kan bengkel. Ulun hampir gugur. Kalau om menangkap. Sebelum proses pembelajaran berdiferensiasi terjadi, kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek: kesiapan belajar atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya adalah mengamati perilaku murid, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari, atau melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Dalam mengidentifikasi kebutuhan murid tersebut, saya juga berkolaborasi dan berdiskusi dengan rekan sejawat di sekolah. Melalui identifikasi kebutuhan murid tersebut, saya dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi antara lain ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Pada kesempatan kali ini, saya belajar bersama murid saya tentang teks deskripsi pada pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 4A. Tujuan pembelajaran tersebut adalah peserta didik dapat menjelaskan secara detail suatu objek, khususnya tentang khas dan budaya dari Kalimantan Selatan. Dalam menyajikan materi pembelajaran, saya menggunakan beberapa media dan sumber pembelajaran, yaitu buku cetak, papan tulis, slide presentasi, video, dan beberapa benda yang konkret. Keanekaragaman atau budaya dari Hal tersebut adalah diferensiasi konten, yaitu penyajian konten atau materi secara beragam untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kesiapan belajarnya, minat, dan profil belajar mereka. Selanjutnya adalah diferensiasi proses, yaitu bagaimana murid akan memaknai dan memahami dari informasi atau materi yang dipelajari. Kalian dari Di awal pembelajaran, saya menjelaskan materi secara umum dalam kelompok besar. Selanjutnya meminta murid bekerja dalam kelompok kecil sesuai minat mereka. Saya memberikan tugas untuk dipecahkan dalam kelompok kecil tersebut. Selama proses murid melakukan kegiatan, saya memastikan, mengobservasi, dan memantau pemahaman murid-murid. Saya mendatangi setiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu tantangan lebih.
Selain itu, dalam pelajaran berdiferensiasi proses ini, saya juga memberikan perhatian lebih kepada murid yang membutuhkan waktu lebih lama memahami materi. Sedangkan murid yang lebih mudah memahami materi bisa belajar secara mandiri. Selama pembelajaran berlangsung, dalam diferensiasi proses ini, saya juga melakukan asesmen formatif. Saya melakukan penilaian dengan membuat catatan-catatan tentang murid, mengamati proses belajarnya, serta melakukan percakapan tentang materi yang sedang dipelajari oleh murid saya. Tentang rumah bunga tinggi. Wabarakatuh. Kami dari kelompok kuliner. Strategi terakhir adalah diferensiasi produk. Di sini saya memberikan tugas mandiri, yaitu membuat teks deskripsi tentang kebudayaan daerahnya masing-masing. Saya memberikan kebebasan kepada murid dalam membuat tulisan tersebut dengan memilih media atau produk yang mereka mampu dan sukai, baik mengumpulkan dalam tulisan, dokumen, poster, video, dan lain sebagainya. Saya berasal dari suku Banjar. Saya sedang memakai pakaian adat Banjar. Tempat kelahiran saya di kota Barabai. Barabai. Kue ini dibungkus dengan daun pisang. Siswa diminta menuliskan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan, yang akan ditempelkan pada pohon refleksi. Di sini guru juga melakukan refleksi menggunakan permainan Mbak Inting. Selain berefleksi, siswa juga diperkenalkan tentang permainan rakyat yang merupakan salah satu warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai luhur. Seru dan asik. Ibu memperbolehkan kami untuk belajar di luar kelas, seperti di perpustakaan dan di halaman sekolah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang telah dilakukan, apakah sudah efektif atau belum, yang mana juga membantu guru untuk mengenal dan memahami kesulitan yang dialami siswa, mengetahui perasaan siswa selama mengikuti pembelajaran. Memberi kami kebebasan dalam mengumpulkan tugas sesuai minat, dari boleh pakai poster, video, dan lain-lain. Menurut saya, belajar dengan ibu menyenangkan, menarik. Saya nama Rohman, Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 4 Tangsel. Saya sangat terkesan dan mengapresiasi dengan upaya Ibu Latifah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 4A. Pembelajaran yang Ibu Latifah lakukan telah menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih topik yang diminati, siswa merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Saya juga sangat mendukung atas inisiatif Ibu Latifah dalam berbagi praktek baik di Kombel Sekolah Kejar Gusti. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi guru-guru yang baru mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sangat yakin bahwa dengan kerjasama yang baik, kita dapat mewujudkan pembelajaran yang lebih kualitas bagi semua siswa. Sangat menginspirasi. Ibu Nur Latifah sudah berupaya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa secara individual. Kegiatan yang dirancang dalam pembelajaran mampu menarik minat siswa, sehingga siswa menjadi antusias dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ibu Nur Latifah juga telah membagikan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan efektif, baik itu di komunitas belajar sekolah maupun komunitas belajar di luar sekolah. Saya yakin dan optimis dengan berinovasi secara terus-menerus, kita akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi siswa. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya telah membuktikan bahwa setiap siswa memiliki potensi yang luar biasa. Mereka tidak hanya belajar tentang materi, tapi juga mengembangkan keterampilan abad 21-nya, seperti berpikir kritis, berkomunikasi, ataupun berkolaborasi. Mari kita jadikan pembelajaran sebagai petualangan yang menyenangkan dan bermakna. Dengan melakukan proses pembelajaran di berdiferensiasi, maka akan lahirlah generasi belajar sepanjang hayat.